Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qa'ilin, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu 'imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Jami'ul Iman yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya hormati, saya cintai segenap jamaah dan pengurus DKM Masjid Al-Iman, khusus ketua DKM kita Pak R.S. Hamdan Amrah, nasihat kita Bapak Insinyur Yusril, dan senantiasa menghubungi Al-Fakir Bapak Mukhid, dan seluruh jamaah, orang tua, para pejabat yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau. Kita berdoa semoga kita semua yang hadir Allah panjangkan usianya, disehatkan badannya, luaskan rezekinya, barokah dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rangkaian nikmat yang terlimpah tercurah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dengan dua nikmat inilah selamatnya hamba Allah dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Kita berharap iman Islam kita tetap terjaga terawat sampai ajal menutup mata kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam manis, salam cinta, salam rindu kita bingkiskan spesial kepada manusia beriman, insan pilihan, figur panutan, profil yang menawan hati setiap insan, manusia yang paling manis tutur katanya, paling baik budi bahasanya, paling santun perilakunya, paling khusus sholatnya, paling tekun zikirnya, paling adil keputusannya, paling harmonis rumah tangganya. Siapa lagi telah bukan pemimpin dunia akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, ada salah seorang sahabat Rasul yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat ini adalah sahabat yang terdekat kepada Rasulullah. Beliau datang ke rumah Rasulullah menanyakan sesuatu hal yang begitu dahsyat. Pertanyaan yang beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW adalah tentang satu amalan yang dimana kita amalkan ini kita dicintai Allah, kita disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dalam konteks hadisnya tersebut, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Saya bertanya kepada Rasul, amal apa yang dicintai Allah?
Qala kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Kata Rasul, amal yang disukai Allah dan dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Summa ayyan, beliau bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah setelah salat lima waktu? Qala kata Rasul, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayun, apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihad fisabilillah. Kata Rasul, jihad di jalan Allah. Nah, tiga jawaban yang disampaikan Rasulullah SAW, mudah-mudahan insyaallah kita bisa melaksanakan dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang sering dimintakan oleh Rasul untuk membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah. Kata Rasul, iqra, ya benar Mas'ud, bacalah Al-Quran. Sampai beliau, ya Rasul, bagaimana mungkin saya baca Al-Quran di hadapan engkau, sementara engkau adalah orang yang setiap saat diturunkan ayat-ayat Allah oleh malaikat Jibril. Tapi karena suaranya begitu enak, suaranya yang begitu merdu dan syahdu, Rasul memintakan bacakan Al-Quran. Bahkan sampai Rasul ketika dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sempat berlinang air matanya. Sedih Rasulullah ketika dibacakan ayat-ayat tersebut. Nah, inilah sahabatannya sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang satu saat Rasul pernah bilang, ya benar Mas'ud, julusuka sa'atan di majlisil ilmi la tamassu qalaman. Ya benar Mas'ud, dudukmu satu saat di majlis ilmu tidak pegang pulpen. Nah, sekarang zamannya hadir di majlis ilmu, namanya nih majlis apa? Majlis ilmu. Adakah di antara jamaah yang pegang pulpen? Nggak ada. Walat taktubu harfan, jangankan pulpen, apakah ada yang menulis satu huruf? Ternyata nggak ada juga. Nulis kagak, pulpen juga enggak. Berarti jamaah ngapain? Jiping lah ya, ngaji nguping. Nah, kira-kira kalau ngaji nguping bagus apa bagus? Bagus. Ya, duduknya aja udah bagus. Duduknya Pak nih, ibu-ibu, duduknya aja udah bagus. Nyandarnya juga bagus. Tidurnya kantuknya, semuanya itu bagus semua. Tapi ketika duduk yang model begini bisa menyaingi, menandingi ibadah sembahyang sunnah 1000 rakaat. Duduknya begini aja, menyaingi, menandingi pahala sembahyang sunnah 1000 rakaat. Apakah pernah jamaah sembahyang suntuk sembahyang sunnah 1000 rakaat? Jawabannya enggak pernah. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita bergembira ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, di Baitullah, di rumah Allah. Ustaz kok ngomongnya di rumah Allah, emang Allah punya rumah gitu kan ya? Padahal dalam belajar tauhid Allah itu tidak bertempat. Berarti saya salah ngomongnya? Ya agak sedikit nggak salah sih. Kenapa disebut rumah Allah? Karena dalamnya banyak disebut asma-asma Allah. Itu maksudnya. Bukannya tempat ini ada Allah, enggak. Allah itu tidak bertempat, Allah ada di mana-mana. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi apa yang kita lakukan detik saat ini, ibadah kita menyaingi sholat sunnah berapa rakaat tadi? 1000 rakaat. Alhamdulillah. Di samping itu bisa menyaingi kita pahalanya, yaitu menjenguk 1000 orang yang lagi sakit.
Apakah kita mampu dalam satu hari menjenguk 1.000 orang yang sakit? Nggak mampu. Lebih baik dibandingkan kita memerdekakan 1.000 budak. Lebih baik dibandingkan kita mengantarkan jenazah 1.000 jenazah. Nah, inilah hebatnya ngaji. Para jamaah tadi sebelum melangkah ke rumah itu malaikat udah nungguin, Pak. Bapak sampai hari ini diantar ke Mas Kalimat, diantar siapa? Malaikat. Malaikat yang nganter, tapi Bapak melihat ya tuh malaikat. Kayak gimana malaikatnya? Nanti pulang jamaah diantar lagi sama malaikat sampai ke rumah para jamaah. Berangkat bawa dosa, pulang dosa habis. Ini yang hadir semuanya ibu bapak punya dosa kan? Punya dikit apa banyak? Ibu dosa banyak kak? Dosa apa aja? Masing-masing jawabannya. Nah, inilah ketika kita pulang dari majelis ilmu, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang-orang yang hatinya terpaut, hatinya selalu rindu dengan apa? Masjid, tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman adalah apa? Masjid. Ada satu contoh ada maling kejar-kejar orang. Maling kejar orang kampung, terus dia ada pengajian di sini, masuk di sini Pak pengajian. Kira-kira tuh maling aman nggak? Orang nyari ya? Nggak nyari. Mana mungkin di pengajian ada maling? Tapi saya bukan ngajarin ini. Ya salah paham. Kan tempat yang paling aman dan nyaman adalah masjid. Hati kita galau di rumah, pas ke masjid adem. Bukan gara-gara ada AC, Pak. Karena disebutnya asma-asma Allah dari sebelum pada dia subuh kita baca zikir sedikit. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah baca 100 kali. Ya fadilahnya Allah mudahkan rezeki untuk seluruh jamaah. Kira-kira mau gak dimudahkan rezekinya? Mau gak? Rezeki itu jangan berubah uang aja Pak. Bu, rezeki itu jangan berubah apa? Uang aja. Hari ini ibu gak dapat uang berarti gak dapat apa? Rezeki. Salah. Kumpulnya kita hari ini rezeki. Bapak diem aja dikasih rezeki sama Allah. Apa rezeki salah satunya? Air. Tadi Bapak air minta gak? Minta gak? Dikasih gak? Alhamdulillah. Ketemu sahabat rezeki. Sembahyang subuh berjamaah rezeki. Nanti pulang jamaah pasti dikasih. Dikasih gak? Dikasih apa? Dikasih apa? Berkat ya. Ini ngajinya aja udah mahal banget. Apalagi yang ditanyakan sahabat Nabi ini Abdullah bin Mas'ud. Amal apa yang disukai Allah ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, amal yang dicintai Allah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Arti pada waktunya di sini kalau sholat pagi subuh jam 4:06, boleh gak sembahyang kita subuh jam 5? Boleh gak? Boleh ya? Atau sembahyang subuh kita jam 5:30 boleh gak? Boleh. Selama belum terbitnya apa? Matahari masih boleh. Kalau sembahyang subuhnya jam 7, kami kesiangan. Udah di luar waktu. Tapi maksud ini hadis yang sembahyang pada waktunya sholat awal waktu. Yang sekarang kita kerjain Pak namanya sholat pada awal waktu. Itu nama kita menepati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak janji sama teman jam 9, tapi datangnya jam 12. Kira-kira teman kita marah gak? Tapi Allah marah gak? Enggak. Allah nggak pernah marah.
Amal yang disukai Allah itu adalah sholat pada waktunya, itu sholat 5 waktu. Karena 5 waktu ini adalah sebuah simbol awali aktivitas kehidupan manusia dengan sholat, tutup aktivitas manusia dengan sholat juga. Awali sholat subuh, tutup sholat isya. Nah, ketika kita memulai kehidupan kita dengan sholat subuh, arti subuh pagi-pagi, ada yang namanya sholat sunnah fajar. Nama subuh itu ada 4, ada sunnah fajar, ada sholat subuh, ada sholatul qadar, ada yang namanya Quran al-fajri. Ya, itu nama 4 sholat subuh: sunnah fajar, sholat fajar, qadar, subuh, Quran al-fajri. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu sholat yang rukunannya 5 waktu sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi, dirikanlah sholat ketika tergelincirnya matahari. Sholat apa itu? Zuhur, asar. Ila ghasaqil lail, sampai terbenamnya gelapnya malam. Sholat apa? Maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, dan sholat apa? Subuh. Ternyata sholat subuh ini, inna qur'anal fajri, sholat subuh yang kita lakukan ini, karena masyhudan, disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat-malaikat bergantian tugas, shift malam sama shift siang itu ketemu di mana? Di waktu subuh. Nah, makanya karena masyhudan, sholat subuh kita disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya ini orang yang hadir semua, kata Nabi, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia besertanya. Isinya yang hadir semuanya ibu bapak ini adalah orang-orang yang kaya di dunia. Amin. Nih hadir semua orang kaya, orang bukan Ustaz yang bilang, Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia besertanya isinya. Apa hebatnya sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama ini? Pertama, alasannya satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah, yang diamanakan oleh Allah kepada Rasul, adalah lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namanya peristiwa bumi, dari masjid ke masjid. Pokoknya ujung-ujungnya Pak, sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita tinggalkan rumah kita mampir dulu kemana? Masjid. Mau diapain? Diapain Pak? Sholatin. Disolatin Pak. Makanya walaupun dia nggak pernah ke masjid, sepanjang hayat, sepanjang hidupnya dia nggak pernah ke masjid, tetap ketika dia meninggal dunia bawa kemana? Masjid. Alhamdulillah Pak, andai kata Bapak Ibu sendalnya pernah hilang di masjid, alhamdulillah. Apa artinya? Bahwa kita pernah ke masjid. Kita bilang alhamdulillah Pak, yang pakai tukeran orang lain Pak. Alhamdulillah bahwa kita pernah ke masjid. Ada kampung sekitar sini, Masjid Al-Iman, tetangganya nggak pernah ke Masjid Al-Iman, pas mati dibawa ke Al-Iman. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Andai kata ada, bawa Ustaz. Itu yang meninggal orangnya pemabuk Ustaz, pezina, nggak ada urusan kan? Nggak ada urusan. Dia mau berzina, dia mau mabuk, ya. Pokoknya kalau di selama dia beragama Islam, wajib dibawa ke masjid. Itu hebat. Bahkan bagusnya itu yang mabuk meninggalnya hari Jumat. Tahu gak Pak? Pemabuk meninggal hari apa? Yang sembayangin banyak gak Pak? Wah banyak. Ustaz, berarti ntar nggak disiksa dong? Tetap disiksa, tapi ditunda dulu penyiksaannya. Kenapa?
dari karomah kemuliaan hari apa? Jumat. Nah ini ketika Isra wal Mi'raj dari masjid ke simbol, jangan tinggalkan masjid. Karena masjid adalah bentengnya umat Islam. Pertahanan kekuatan umat Islam ada di mana? Di masjid. Karena Rasulullah pertama kali datang ke Madinah atau di Kuba itu membangun masjid, namanya Masjid Kuba. Di Madinah membangun namanya Masjid Nabawi. Oh, masjid. Belum masjid buat apa aja bisa, Pak. Bukan buat sembahyang lain, dia buat pendidikan, latihan perang, buat belajar agama, belajar urusan ekonomi, itu lengkap masjid. Tapi sekarang karena udah banyak tanahnya, bisa-bisa madrasah sendiri, tempat ini sendiri, ya. Tapi masjid inilah satu simbol bahwa kita dapat jangan jauh-jauh dari apa? Yang pertama, istimewa sholat waktu itu adalah diwajibkannya diamanatkan oleh Rasul, diamanatkan Rasulullah kepada Allah lewat namanya peristiwa Isra wal Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa, naik lagi langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Isa, langit keempat ketemu Nabi Yusuf, langit kelima ketemu Nabi Musa, langit keenam ketemu Nabi Harun, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu setiap langit ketemu Rasulullah, para nabi dan rasul. Apa tujuan maksud Rasul? Tujuannya adalah bahwa semua karakter-karakter para nabi dan rasul itu ada pada Nabi Muhammad. Seluruh sifat-sifat nabi dan rasul itu ada pada Nabi Muhammad. Contoh Nabi Yusuf. Di Nabi Yusuf kan Allah kasih keistimewaannya apa? Wajahnya apa? Ganteng. Ganteng bu ya. Bu, udah pernah lihat Nabi Yusuf? Lihat Ustadz aja. Insya Allah nggak mirip. Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa, tapi bisa mencelakakan wanita-wanita. Tuh lihat nih. Apa maksud tersebut? Contohnya istri raja namanya Zulaikha. Zulaikha itu wanita cantik, istri raja, demen sama Nabi Yusuf. Oh, padahal udah punya siapa? Punya suami. Punya suami. Tapi masih mau yang mana? Yang berondong. Nabi Allah Yusuf alaihissalam akhirnya Nabi Yusuf difitnah. Fitnahnya apa? Nabi Yusuf lagi ganteng-ganteng, lagi cakep-cakepnya, Zulaikha tertegun, tertarik, terpesona, dimasukkan ke dalam kamar oleh Zulaikha, dipaksa. Ya lakinya ganteng, perempuannya cakep, di dalam kamar berduaan ngapain? Ngapain Pak? Ngopi. Tapi lihat Allah lindungi. Ceritanya Allah lindungi Nabi Yusuf, maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Yusuf berontak keluar dari kamar. Nabi Yusuf. Tapi kalau jamaah imam jawabannya masing-masing. Karena Nabi Yusuf dilindungi Allah, maksum. Setiap Nabi dan Rasul itu maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat, enggak tersentuh perbuatan maksiat. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam pas keluar, ketemu suaminya, difitnah langsung. Hai suamiku, balasan apa yang pantas buat orang-orang yang mencederai kehormatan istri? Difitnah langsung. Tapi kata raja, coba lihat dulu identitasnya, bagaimana kejadian kronologisnya. Diputuskan bila baju Yusuf yang robek dari sebelah belakang
maka dipastikan Zulaikha salah. Tapi kalau bajunya Yusuf terobek dari sebelah depan, maka dipastikan yang salah adalah Yusuf. Maka diperiksa, dipanggil polisi. Polisi panggil. Pas dipanggil ternyata robeknya dari mana? Belakang. Siapa yang salah? Yang salah siapa, Bu? Bu? Siapa yang salah? Zulaikha. Pertanyaannya, siapa yang dihukum? Siapa yang dihukum? Siapa yang dihukum? Yusuf. Yang salah bebas, yang benar dihukum. Inilah wajah kita. Kejadian zaman-zaman dulu diulang lagi, terulang kembali pada zaman sekarang. Yang salah bebas, yang benar penjara. Ada gak? Di mana? Jadi terbukti benar Pak ya, Al-Quran itu udah benar, gak bisa dibohongin Pak. Karena isi Al-Quran itu valid dari Allah. Terulang kembali kejadian-kejadian zaman dulu, sekarang diulang lagi. Ya. Nah inilah Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh perempuan, lalu dimasukkan dalam penjara. Sabar, 7 tahun di penjara. Tapi kenapa nih Nabi Yusuf alaihissalam di penjara? Karena fitnah apa? Tadi wajah Nabi Yusuf terlalu tampan. Si Zulaikha jatuh hati, termasuk teman-teman Zulaikha ketika melihat Yusuf, disiapkan satu pisau dan apel. Ketika Yusuf keluar, ternyata yang diiris bukan apelnya, tapi apa? Jari-jarinya. Saking gantengnya Pak. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad ganteng, tampan. Ketika orang melihat Rasulullah jatuh hati, tapi hanya cinta kepada Rasul, tidak melukai orang lain. Tuh lihat. Sampai kita memuji kalau acara maulid, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wali anta misbahu suduri. Nah, itu kita memuji Rasulullah. Anta syamsun. Syamsun artinya matahari. Matahari panas gak Pak? Matahari panas gak Bu? Panas ya? Ya Pak, panas ya. Tapi di Kalibata ada matahari itu. Adem gak? Mual Pak ya. Matahari panas menerangi kapan di waktu pagi hari. Rembulan menerangi di waktu malam. Artinya Rasulullah menerangi alam semesta. Anta misbahu sudur, pelita, lampu penerang hati Rasul. Makanya ketika Mi'raj Isra Mi'raj ketemu Nabi Yusuf, ketampanan Yusuf ada amin Nabi Muhammad. Dah, masih banyak cerita lagi tentang nabi-nabinya lainnya. Kesimpulannya, sampai ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Saat itulah di puncak Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima amanah salat 5 waktu di situ. Artinya jamaah ketika mulai takbir Allahu Akbar, jamaah lagi mi'raj, lagi naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dialog. Tapi saya tanya jamaah, ketika jamaah dialog kepada Allah, khusyuk apa enggak? Ayo, khusyuk apa enggak? Alhamdulillah ya, enggak ya. Sholatnya jamaah ada di masjid, orangnya ada di masjid, musola, tapi pikirannya ada di mana? Nah itu dia. Sopan apa enggak? Andai kata ada orang ngomong Pak, kita ngomong nih, kita main HP, dia ngomong terus kita main HP, sopan enggak Pak?
Itu maksudnya. Ustaz, kalau cara supaya khusyuk gimana? Kalau khusus secara sempurna memang kita nggak bisa, Pak. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu an khusyuknya luar biasa. Kapan? Ketika Sayyidina Ali ternak panah di dadanya. Sahabat-sahabat pengen cabut panah di dada Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali enggak, kasih, jangan, saya sakit, jangan. Kata Sayyidina Ali, nanti kalau kalian mau cabut panah aku ketika aku sholat. Lagi ngapain? Pas Nabi Sayyidina Ali mulai sholat, Allah, itu sahabat-sahabat Sayyidina Ali langsung repot dan sibuk cabut apa? Anak panah yang menancap di dada Sayyidina Ali. Pas Sayyidina Ali kelar sembahyang, Sayyidina Ali ngomong gini, kok nggak dicabut sih anaknya? Padahal udah diapain? Udah cabut. Ada kesakitan nggak? Nggak ada. Coba Bapak nanti ketusuk paku mah lagi sembahyang, Pak, dicabut tambah sakit. Kenapa Sayyidina Ali kok begitu tuh bisa? Karena udah dekat makamnya kepada Allah. Kalau kita aja Pak sembahyang dalam kondisi lapar, Pak, dalam kondisi lapar aja, Pak, kira-kira khusyuk nggak, Pak? Iya. Atau ada acara umpamanya acaranya akikah, acaranya ba'da maghrib, diundang kita, Pak, ba'da maghrib kelar baca tahlil, baca maulid, doa, pakai ceramah. Setelah selesai doa, kata tuan rumah, para jamaah silakan dicicipi santapan jasmaninya. Saat itu pas azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isya, Pak. Ini jamaah nih perutnya udah pada lapar. Karena ngeliat apa? Makanan prasmanan, kan bukan pakai besek, Pak, prasmanan. Itu jamaah pilih sholat dulu tapi makan dulu. Hah? Bener, Bu? Makan dulu, pengen sholat dulu. Makan dulu. Tapi kan Tuhan Allah bilang, silakan Pak, cicipin santapan jasmaninya. Makan apa sholatnya? Sepakat ya, makan dulu. Ya. Karena kalau dibagi dua kelompok, Pak, satu kelompok maka Pak, kita sholat dulu, Pak, karena udah waktu sholat isya. Baik, sholat. Yang satu kelompok makan. Ada dua kelompok, yang satu sholat, yang satu makan. Kira-kira yang khusyuk yang mana? Yang mana? Yang lagi sembahyang khusyuk gak nih? Enggak. Mikirin apaan? Dan jangan ntar ikan bandengnya habis. Itu satu contoh, khusyuknya kita masih apa? Masih jauh. Lalu apa yang kita baca selama detik ini belum kita pahami. Kenapa? Itu bahasanya bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira inni wajjahtu sampai wa ana minal muslimin. Apa yang kita baca, apakah Bapak tahu itu artinya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Gimana mau khusyuk? Nah, solusinya gampang. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilur Rasyad, untuk memberikan semangat kita bahwa khusyuk itu satu, ketika anggota badan kita sudah banyak tidak bergerak lagi, maka sudah dikategorikan khusyuk. Arti bergerak sini, Bapak nggak banyak bergerak, udah nggak pakai garuk-garuk, pokoknya tenang aja, itu udah khusyuk. Maka disunahkan kita, pandangan kita ke tempat sujud. Nggak boleh noleh ke atas, nggak boleh noleh ke kanan, ke kiri. Makruh. Apalagi sembahyang merem. Ada nggak sembahyang merem? Ustaz, saya kalau nggak merem nggak khusyuk, salah. Bapak ngomong sama orang nih, Pak, ngomong merem, Bapak merem gimana? Ditinggalin. Nah, itulah dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan solusinya adalah ketika nggak banyak bergerak, udah namanya khusyuk. Allah puji kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh tuh, kalau udah ngomong qad, pasti beruntung orang-orang yang beriman, yang sembayangnya tenang, yang sembayang apa? Khusyuk. Dah, itu aja dah. Kemudian
Yang kedua, ya, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat. Sembahyang dulu, di hari kiamat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari hanya sejengkal kepala, manusia berenang dalam lautan keringat. Ada yang sampai leher, lutut, perut, sampai seluruh anggota badan penuh dengan keringat. Manusia kepanasan, manusia telanjang, tak sehelai benang pun melekat di badan kita. Kita nggak bisa ngelihat kanan kiri depan belakang, nunduk aja ketakutan. Maka Sayyidina Aisyah nanya ya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau bilang bahwa hari kiamat manusia telanjang. Kalau begitu nanti orang-orang pada ngeliatin dong. Kata Nabi, enggak, hari itu hari yang paling menyibukkan, paling menakutkan. Saat itu manusia tertunduk, selamat apa enggak. Maka saya bacain surat apa tadi, Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Muka-muka kita ketakutan semua, nggak ada yang gembira lagi, nggak ada yang gembira. Nah itu namanya Pak, hari apa? Kiamat. Kalau saudara-saudara kita yang ngalamin itu di Sumatera itu banjir bandang, itu kiamat subuh, baru kiamat subuh. Bukan kiamat kubur tuh, kiamat apa? Subuh. Ya banjir Pak, yang naik banjir kan susah Pak. Susah nggak Pak? Susah, makanan, listrik mati, telepon nggak bisa aktif dan lain-lain, itu kan susah namanya. Itu manusia-manusia kelana di hari kiamat, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah apa? Salat dulu Pak. Kenapa? Salat. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah kita akan baik. Kalau sembahyang kita rusak yang 5 waktu, maka seluruh amal kita juga rusak yang lainnya. Tergantung apa? Sholatnya. Yang terakhir, pesan terakhir Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggalkan dunia ini apa? Sholat. Kalau sholat ya. Nah inilah 3 poin di mana hebatnya sholat 5 waktu ini. Yang pertama, diistimewakan karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kedua, amal yang diterima oleh Allah pertama kali adalah ibadah sholat. Yang ketiga, pesan wasiat terakhir Rasul adalah sholat. Lalu apa manfaat sholat yang kita laksanakan hari ini? Tentunya setiap ibadah, kenapa diperintahkan oleh Allah? Pasti ada manfaat. Kenapa dilarang oleh Allah? Pasti ada bahaya. Contohnya di ruangan ini ada tulisan dilarang merokok. Nah, berarti kalau di merokok di ruangan ini bahaya gak? Bahaya. Itu. Awas anjing galak. Berarti bahaya gak? Kan awas ya. Ternyata kita dibohongi Pak, bukan anjing, isinya kelinci. Awas anjing galak. Awas lubang. Bapak jalan jatuh, bahaya. Manfaat sholat yang kita laksanakan hari ini salah satunya ada 10 manfaat sholat yang kita laksanakan, sholat 5 waktu. Tapi saya yakin kalau 10-10-nya saya nggak menyampaikan, kelamaan Pak ya. Karena ngaji kalau udah lama udah apa? Udah nggak enak. Betul apa betul? Betul gak Pak? Ngaji yang penting dikit, yang penting manfaat. Satu saya sampaikan, apa manfaat sholat itu? Zainul wajih, penghias wajah. Ibu mau cantik, sholat. Bapak mau ganteng, sholat. Zainul wajih. Jadi aura-aura orang-orang yang mengerjakan sholat itu nampaknya beda dengan orang yang nggak sholat. Perhatikan, coba lihat muka orang yang suatu dari mulai Pak Sri dan Pak Haji dan Bu Haji, semua itu lihat mukanya semuanya auranya beda. Ibu nggak perlu ke salon Bu, nggak perlu beli bedak yang mahal-mahal. Ibu kan sering beli Pak, kalau kondangan Pak pakai bedak dulu Pak. Kalau Bapak pakai bedak Pak, kan ibu-ibu bedaknya banyak nih Pak, bedak Ultimate, Gucci, Pixi, Revlon.
paling keren MBK. Nggak usah perlu bedak dah. Zainul wajih lewat sholat. Kenapa? Sebelum sholat yang kita lakukan apa? Bersuci. Apa bersucinya? Untuk apa yang kita basuh? Muka. Lihat kan? Muka. Ini wajib apa sunnah Pak? Muka Pak. Wajib. Udah. Yang wajib 4 kan? Muka, tangan, kepala, terus kaki. 4. Kok ada kumur-kumur Ustaz? Ada masuknya ke langit, dari mana dapat itu? Itu sunnah Nabi yang wajib 4. Lihat surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4. Yang Quran cuma 4 Pak. Wajah yang kita basuh. Buat apa wajah yang kita basuh ini? Auranya beda. Maka tertanam di dalam wajah orang yang sholat simas salihin, tanda-tanda orang soleh. Jadi orang yang sembahyang itu orang apa? Orang soleh. Ya, ada orang sembahyang juga tapi maksiat terus. Siapa yang salah? Yang salah bukan sholatnya. Siapa yang salah? Orangnya yang salah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji, dan kok masih dia maksiat? Orang yang salah. Kenapa? Nggak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak merasa diawasi. Nih Pak ya, jadi manfaat yang pertama, Zainul wajihi, membuat aura muka jamaah ini menjadi terang benderang. Salah satunya basuh muka kita, ada doa itu Habib Usman ngajarin kita kalau basuh muka ada doanya. Doanya apa? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyattu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika kama taswaddu wujuha a'daika. Ya Rabb, putihkan wajah saya seperti kau putihkan kekasih-kekasih engkau. Jangan kau hitamkan wajah saya dengan kegelapan engkau seperti kau hitamkan musuh-musuhmu. Tapi nggak wajib baca doanya. Kalau hafal, hafalin, baca. Kalau nggak baca, nggak perlu, tapi tetap sah wudhu kita. Itu permintaan kita, minta diputihkan wajah kita. Satu manfaat. Yang kedua, nurul qalbi, penerang hati. Hatinya jadi terang Pak. Orang habis sholat, hatinya terang. Contoh deh, habis sholat zuhur, bapak tadi perasaan galau banget, sedih banget, kacau banget, habis sembahyang plong aja. Bukti nurul qalbi, karena hati kita banyak penyakitnya Pak. Penyakit sombong ada, penyakit hasad ada, suka gibah iya, namimah kadang-kadang, suka iri sama orang iya, banyak banget penyakit. Segera kita obati Pak. Bagaimana cara mengobatinya? Lewat ibadah sholat. Kayak dalam sholat itu kita ada baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis-sudur. Orang yang baca itu syifa. Apa itu syifa? Obat penawar apa yang ada dalam dada, di dalam hati. Penyakit rohani. Nah ini kita hadir di sini Pak. Namanya kita hadir di bengkel apa? Bengkel rohani. Kalau ada yang tersinggung, apa yang saya ucapkan, jangan marah Pak. Itu bukannya tersinggung, kita lagi ngobatin. Bapak motornya rusak, taruh mana Pak? Bengkel, supaya diapain? Benerin. Sekarang Bapak nih jasmani rohani rusak, masuk ke majelis taklim, masuk majelis ilmu, diobatin. Tersinggung perasaan kita, jangan marah, itu diobatin. Namanya juga obat Pak ya, pahit ya Pak? Nah iya. Ada yang manis, ada boteksin. Gulain sana namanya tuh. Ini yang kedua deh, nurul qalbi. Yang ketiga terakhir, warahatul badan. Badan kita jadi sehat. Olahraga yang paling ideal itu ada dalam ibadah apa? Sholat. Coba lihat, angkat tangan, pegang lutut, tekan dahi kita ke tempat sujud. Itulah organ-organ yang sangat bagus. Ketika itu peredaran darah kita berjalan dengan lancar lewat ibadah apa? Sholat. Gak percaya, tanya dokter. Itu rohatul badan. Dan 7 lagi nanti
saya sampaikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan insya Allah ya. Jadi 3 poin yang sampaikan. Pertama adalah amal yang dicintai Allah SWT, sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Ketiga, jihad fisabilillah. Baru 1 poin yang saya sampaikan tentang sholat pada waktunya yang manfaatnya banyak. Salah satunya penghias wajah, penerang hati, kesehatan dalam anggota badan. Nanti 7 perkara lagi insya Allah kita sambung pada acara dan gelombang yang sama. Insya Allah ini saja jamaah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.